Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Walaqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita dengan membahas silsilah matan aqidah, dan alhamdulillah ini merupakan silsilah yang kedua setelah kitab Al-Qawaidul Arba', yaitu kita mengkaji matan makna la ilaha illallah yang juga ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dan kita sudah memasuki pembahasan terkait dengan pengakuan bahwasanya orang-orang musyrik itu juga meyakini bahwasanya tidak ada pencipta dan yang menghidupkan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus setelah sebelumnya kita mengkaji terkait dengan kondisi orang-orang musyrik di masa dahulu, bahwasanya mereka mengambil perantara-perantara yang mereka ibadahi, yang mereka sembah, ya, selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang mereka namainya dengan asyir wal walayah. Ya, asyir wal walayah, atau mereka juga menamainya dengan asyikh atau as-sayyid. Ya, dan selain dari itu. Ya. Dan mereka menyangka bahwasanya ya, asyikh tersebut atau as-sayyid tersebut memiliki khususan ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyangka bahwasanya ya, syekh tersebut memiliki kedudukan yang seorang manusia boleh bersandar kepadanya. Ya, boleh beristighatsah kepadanya dan boleh menjadikannya sebagai perantara. Ya, maka ini adalah sangkaan orang-orang musyrik. Kemudian selanjutnya kata beliau rahimahullahu ta'ala, fa idza aradta an ta'rifa ma'rifatan tammatan fadzalika bi amrayn. Apabila engkau ingin mengetahui dengan pengetahuan yang sempurna, ya, maksudnya
mengetahui kondisi orang-orang musyrik. Ya, bagaimana keadaan mereka, bagaimana kondisi mereka, bagaimana peribadahan mereka. Ya, para penyembah kuburan, ya, yang mana mereka itu tidak mengetahui makna la ilaha illallah. Apabila engkau ingin mengetahui kondisi mereka dengan pengetahuan yang sempurna, fadzalika bi amrain. Maka itu dengan dua perkara, dua cara. Al-awwal, yang pertama, an ta'rifa anna al-kuffar alladziina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa abaha amwalahum wastahalla nisa'ahum kanu mukirrina lillahi subhanahu bitauhidir rububiyyah. Yang pertama, dan ini kalimat sebenarnya semakna dengan ucapan beliau di Al-Qawaidul Arba. Ya. Semakna dengan ucapan beliau di Al-Qawaidul Arba, yaitu di kaidah yang pertama. Ya. Antarif anal kuffar, engkau mengetahui bahwasanya orang-orang kafir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka, wa abaha amwalahum, dan membolehkan, menghalalkan, ya, darah-darah mereka, ya, wastahalla nisa'ahum, dan menahan, ya, menawan atau menghalalkan, ya, perempuan-perempuan mereka, bisa dijadikan sebagai budak. Ya, kanu mukirrina lillahi subhanahu bitauhidir rububiyyah. Mereka semua orang-orang musyrik ini, orang-orang kafir ini, mereka semua meyakini, ya, mengakui tauhid rububiyah. Mengakui tauhid rububiyah. Ya. Apa itu tauhid rububiyah? Kata beliau, wa huwa annahu la yakhluqu wa la yarzuqu wa la yuhyi wa la yumiit wa la yudabbirul umura illa Allah wahdahu. Ya, yaitu meyakini bahwasanya, ya, tidak ada yang mencipta, tidak ada yang memberi rezeki, tidak ada yang menghidupkan, ya, dan tidak ada yang mematikan, ya, wala yudabbirul umur, serta tidak ada yang mengatur segala urusan illallah wahdah, selain Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, ini makna tauhid rububiyah. Ya, yaitu terkait dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, seperti mencipta, menghidupkan, memberi rezeki. Ya, orang-orang kafir juga meyakini akan hal ini. Ya, kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam surah Yunus ayat 31. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku as-sam'a wal absara wal af'idah amman yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Katakan wahai Nabi Muhammad, siapakah yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Atau siapakah yang, ya, berkuasa, yang memiliki pendengaran, penglihatan, ya, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup?
Wa may yudabbirul amra. Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Fasayaquluna Allah. Maka mereka pasti mengatakan Allah. Pasti mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu kondisi orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Mereka semua meyakini akan hal tersebut. Tapi hal itu tidaklah memasukkan mereka ke dalam Islam. Pengakuan mereka terhadap la ilaha, pengakuan mereka ya akan kekuasaan Allah, akan kebesaran Allah, itu tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Ya, karena itu inti dakwah para nabi dan rasul ya bukanlah ya pada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena bisa dikatakan hampir tidak ada orang yang mengingkari hal tersebut. Ya. Ya, makanya inti dakwah para nabi dan rasul itu terkait dengan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah makna la ilaha illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, hadhihi mas'alatun 'azimatun jalilatun muhimmatun. Ya, maka ini merupakan permasalahan yang agung. Permasalahan yang besar. Ya. Muhimmah. Permasalahan yang sangat penting. Ya, hadhihi mas'alatun 'azimatun muhimmatun. Ini permasalahan yang besar, permasalahan yang penting. Wa hiya an ta'rifa anna al-kuffara, ya, itu engkau mengetahui bahwasanya orang-orang kafir, ya, maksudnya orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syahiduna bihadza kullihi. Ya, mereka semua mempersaksikan hal ini. Ya. Maksudnya mengakui hal tadi, Allah mencipta, Allah menghidupkan, Allah mematikan. Wa mukirruna bihi, dan mereka mengakui akan hal tersebut. Ya, mengakui hal tersebut. Wa ma'a dzalika lam yudkhilhum fil Islam. Tapi bersamaan dengan itu, hal ini tidaklah memasukkan mereka ke dalam Islam. Ya, belum memasukkan mereka ke dalam Islam. Ya. Walam yuharram dima'ahum. Ya. Walam yuharram dima'uhum wala amwaluhum. Ya. Darah, ya, darah-darah mereka, harta-harta mereka tidak diharamkan. Tidak diharamkan. Nah, tidak diharamkan. Wa kanu aidan yatasaddaquna wa yahujjuna wa ya'tamiruna wa yata'abbaduna, ya, wa yatrukuna asya'a minal muharramat khaufan min Allah. Iya. Dan mereka, ya, mereka orang-orang musyrik ini, yatasaddaqun, mereka juga bersedekah. Mereka juga bersedekah. Wa yahujjun, mereka juga berhaji. Ya, sudah berlalu ya di Al-Qawaidul Arba, pembahasan tentang Allat itu orang saleh yang senantiasa melayani jamaah haji. Ya, menunjukkan bahwasanya dari dahulu, ya, manusia menunaikan ibadah haji, dan orang-orang musyrik
juga menunaikan ibadah haji. Wa ya'tamirun, dan mereka juga menunaikan ibadah umrah. Ya. Wa yata'abbadun, mereka beribadah. Ya. Bahkan ya, di antara mereka ada yang salat. Bahkan salatnya, mereka menjaga puasanya. Ya. Wa yatrukuna asya'a minal muharramat, dan mereka juga meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, khaufa minallah, ya, azza wa jal. Mereka tinggalkan hal tersebut karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kondisi orang musyrik, ya. Kondisi orang musyrik. Ya, jadi mereka meyakini rububiyah Allah, bahkan di antara mereka ada yang beribadah dengan ibadah yang agung. Ya, bersedekah, berhaji, berumrah, meninggalkan sebagian hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akan tetapi kata beliau ini, ya, perkara yang kedua. Jadi tadi beliau sebutkan ada dua perkara yang harus dipahami untuk mengetahui kondisi orang-orang musyrik. Ya. Walakinnal amra tsani, akan tetapi perkara yang kedua, huwa alladzi farahum wa halla dima'ahum wa amwalahum. Ya. Perkara yang kedua yang ya mengafirkan mereka, yang menyebabkan mereka kafir, wa halla dima'ahum wa amwalahum, dan menghalalkan dan harta-harta mereka. Apa itu? Wa huwa annahum lam yashhadu lillahi bitauhidil uluhiyah. Ya. Bahwasanya mereka tidak mempersaksikan tauhid uluhiyah. Mereka tidak mempersaksikan tauhid uluhiyah. Mereka hanya mempersaksikan tauhid rububiyah saja. Ya, tauhid rububiyah saja. Ya. Namun mereka tidak mempersaksikan tauhid uluhiyah. Ini yang menyebabkan kekafiran mereka. Ini yang menyebabkan ya harta dan darah mereka dihalalkan. Ya, ini yang menyebabkan harta dan darah mereka dihalalkan. Ya, karena tidak mengakui akan uluhiyah Allah. Ya, mereka haji, betul haji, tapi mereka juga berdoa kepada selain Allah. Mereka umrah, tapi mereka juga berkurban kepada selain Allah. Ya, mereka sholat, tapi mereka juga ya melempar sesajian ke lautan, ke gunung, dan seterusnya. Iya, dan seterusnya. Nah, ya, jadi mereka hanya mengakui akan rububiyah Allah. Wa huwa annahu la yud'a wa la yurja illa Allah wahdahu la syarikalah. Bahwasanya dialah Allah. Makna tauhid uluhiyah, ya. Apa itu tauhid uluhiyah? Nah, beliau sebutkan wa huwa annahu la yud'a wa la yurja illa Allah wahdahu. Bahwasanya dialah Allah, ya, tidak diseru, tidak ya diharapkan kecuali dia, kecuali Allah. Maksudnya tidak boleh seorang berdoa kecuali kepada Allah, tidak boleh berharap kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, la syarikalah. Ya, tidak ada sekutu baginya. Ya. Nah, ini kandungan dari tauhid uluhiyah. Inilah makna la ilaha illallah. Inilah makna la ilaha illallah. Ya. Wala yustaghatsu bighairi. Ya, dan tidak beristighatsah kepada selainnya. Istighatsah itu artinya
Ya, istighatsah itu artinya talabul ghaus, yaitu meminta pertolongan di kala genting. Ya, istighatsah itu artinya meminta pertolongan dalam kondisi genting. Beda dengan isti'anah. Kalau isti'anah itu meminta pertolongan juga, ya, tapi dalam segala hal. Adapun istighatsah itu meminta pertolongan dalam kondisi yang genting. Ya. Jadi wala yustaghatsu bi ghairi. Tidak boleh beristighatsah kepada selainnya. Wala yudbahu li ghairi. Tidak boleh menyembelih kepada selainnya. Ya, tidak boleh menyembelih kepada selainnya. Iya. Menyembelih itu artinya izhakur ruhi bi iraqatid dam ala wajhin maksus. Ya. Menyembelih ya artinya izhakur ruh, menghilangkan ruh. Ya. Maksudnya menghilangkan ruh, nyawa binatang ternak. Menghilangkan nyawa binatang ternak bi iraqatid dam, dengan mengalirkan darah ala wajhin maksus. Ala wajhin maksus, dengan cara khusus. Ya, itu makna menyembelih, menghilangkan nyawa ya binatang ternak dengan mengalirkan darahnya dengan cara yang khusus. Ya. Jadi bukan asal mengalirkan darah. Ya, bukan di kakinya, bukan di perutnya, ya. Tapi dengan cara yang khusus, dengan membaca tasmiyah. Ini makna menyembelih. Izhakur ruhi bi iraqatid dami ala wajhin maksus, menghilangkan ruh, nyawa, menghilangkan ruh atau nyawa ya hewan ternak ya dengan cara mengalirkan darahnya ala wajhin maksus, dengan cara tertentu. Baik. Dan menyembelih ini tidak boleh kepada selain Allah. Wala yunzaru li ghairi, dan tidak boleh bernazar kepada selainnya. Ya, tidak boleh bernazar kepada selainnya. Nazar itu secara bahasa artinya al-ijab. Al-ijab, mewajibkan. Ya. Mewajibkan. Adapun secara istilah nazar artinya ilzamul insani nafsahu bi syai'in ma. Ya. Ilzamul insani nafsahu bi syai'in ma. Itu seorang mewajibkan dirinya mewajibkan dirinya sesuatu yang tadinya tidak wajib. Ya. Seorang mewajibkan dirinya sesuatu yang tadinya tidak wajib. Itu makna nazar. Dan nazar ini para ulama berbeda pendapat dari sisi memulai nazar. Ya, hukum memulai nazar. Ya, ada yang mengatakan makruh. Dan sebagian ulama memandang haram. Ya, dari sisi memulai nazar. Ya, dari sisi memulai nazar. Tapi kalau seorang sudah bernazar, maka dia wajib menunaikan nazarnya. Ya, jadi harus dibedakan ya dua permasalahan. Ya. Pertama, memulai nazar, hukum memulai nazar, dan hukum menunaikan nazar.
Jadi kalau hukum memulai nadar, ya, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan makruh dan ada yang mengatakan haram. Tapi dari sisi menunaikan nadar, maka ya, para ulama sepakat tentang wajibnya menunaikan nazar. Taib. Jadi tidak boleh beristighatsah kepada selain Allah, tidak boleh menyembelih kepada selain Allah, tidak boleh bernazar kepada selain Allah. La limalakin muqarrabin. Tidak boleh kepada nabi tidak boleh kepada malaikat yang dekat, yang didekatkan. Wala nabiyyin mursalin. Demikian juga tidak boleh kepada nabi yang diutus. Ya, sudah disebutkan juga ya sebelumnya bagaimana dekatnya malaikat Jibril, bagaimana bagaimana dekatnya Nabi SAW. Tapi bersamaan dengan itu tidak boleh disekutukan dengan Allah. Ya, jadi di sini bernazar kepada selain Allah, tidak boleh menyembelih kepada selain Allah, ya, tidak kepada malaikat, tidak pula kepada nabi. Faman istaghatsa bi ghairi faqad kafara. Siapa beristighatsah kepada selain Allah, faqad kafar, maka sungguh dia telah kafir. Iya. Wa man dzabaha li ghairi faqad kafara. Ya, siapa menyembelih kepada selainnya, maka sungguh dia telah kafir. Wa man nadzara li ghairi, dan siapa yang bernazar kepada selainnya, faqad kafara. Ya, dan sungguh dia telah kafir. Wa ma asbahu dzalik, dan apa yang semisal dengan itu. Ya, dan apa yang semisal dengan itu. Nah, jadi ya, ini adalah hal yang diingatkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala, bahwasanya ibadah apapun yang kita lakukan maka tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Semua yang disebutkan tadi ini ibadah yang agung semua, ibadah haji, ibadah umrah, ya, bersedekah, ya, demikian juga menyembelih, ya, beristighatsah, ya, bernazar, semua ini adalah ibadah yang sangat agung. Maka semua hal tersebut tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Nah, kemudian ya, selanjutnya ya, kata beliau, di kondisi orang-orang musyrik, mereka menyembah orang-orang saleh. Ya, mereka menyembah orang-orang saleh. Ya, menyembah malaikat. Ya. Kata beliau, wa tamamu hadza, dan kesempurnaan akan hal ini. Ya. Kan tadi sudah dijelaskan. Sekarang ya, kata beliau, supaya kamu lebih paham akan hal ini, an ta'rifa anna al-musyrikin alladziina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanu yad'una ya, as-salihin. Ya. Engkau mengetahui, engkau memahami bahwasanya orang-orang musyrik yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mereka berdoa kepada orang-orang saleh. Ya, mislah al-malaikah, seperti para malaikat. Ya, seperti para malaikat. Mislah al-malaikati wa Isa wa ummihi wa Uzair. Ya, seperti para malaikat, demikian juga Nabi Isa, ya.
Demikian juga ibunya yaitu Maryam, Uzair, ya, wa ghairihim minal awliya, dan selain mereka dari para wali. Fakafaru bihadza, bersamaan dengan itu mereka kafir. Walaupun menyembah, ya, walaupun mereka menyembah orang saleh, ya, walaupun mereka menyembah orang saleh, ya, walaupun mereka menyembah malaikat, ya, mereka menyembah malaikat, mereka menyembah Isa, mereka menyembah Maryam, mereka menyembah, ya, dan selainnya dari orang-orang saleh. Tapi bersamaan dengan itu mereka tetap kafir. Menunjukkan bahwasanya kaidahnya apapun yang disembah selain Allah, ya, maka itu sama, ya, sama hukumnya. Apapun yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fakafaru bihada, mereka tetap kafir, ya, ma'a iqrarihim, ya, bersamaan dengan pengikraran mereka, pengakuan mereka bi anna Allah Subhanahu wal khaliqur raziqul mudabbir. Ya. Bersamaan dengan pengakuan mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mencipta, yang memberi rezeki dan mengatur segala sesuatu. Ya. Jadi mereka, ya, mengakui akan Allah Subhanahu wa taala yang memberi rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengatur segala sesuatu. Tapi bersamaan dengan itu mereka tetap kafir. Ya, mereka tetap kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di sini, ya, akan semakin nampak. Maka di sini akan semakin nampak, ya, dari makna la ilaha illallah. Ya, dari makna la ilaha illallah. Kata beliau, wa idza arafta hadza, ya, yang di seorang ada makna la ilaha illallah, akan tahu, ya, makna la ilaha illallah, ya, wa ka'anna man nakha nabiyan au malakan au nadabah au istaghatha bihi faqad kharaja minal Islam. Ya. Jadi apabila engkau sudah tahu kondisi orang musyrik tadi, ini subhanallah, ya, bagaimana Syekh rahimahullahu taala itu betul-betul mendikte kita, ya, betul-betul memahamkan kita dengan, ya, apa namanya, pemahaman yang sangat jelas. Ya, beliau memberikan gambaran tentang keadaan orang-orang musyrik, ya, bahwasanya mereka seperti ini, ya. Mereka orang-orang musyrik di masa dahulu tidak ada yang menyembah orang fajir, tidak ada yang menyembah binatang, tidak ada yang menyembah kerbau, ya. Tidak ada yang meyakini, ya, apa namanya, bahwa air got bisa menyembuhkan. Tidak ada yang meyakini seperti itu. Mereka menyembah orang saleh, ya, para nabi, para rasul, bahkan malaikat. Ya. Tapi bersamaan dengan itu mereka dihukumi kafir. Dihukumi kafir. Nah, karena itu apabila engkau sudah tahu hal ini, maka engkau akan mengetahui makna la ilaha illallah. Dan engkau juga akan mengetahui bahwasanya, ya, anna man nakha nabiyan, siapa yang meminta pertolongan kepada nabi. Ya, siapa yang, ya, kalau di teks ini man da'a nabiyan, ya. Anna man da'a nabiyan, siapa yang berdoa kepada nabi. Ya, au malakan, atau malaikat.
au nadabahu, atau minta pertolongan di waktu genting. Nadab itu ya, meminta pertolongan di waktu genting. Ya, au istighatha bih, atau beristighatsah kepadanya. Ya, faqad kharaja minal Islam, maka sungguh dia telah keluar dari Islam. Ya, dia keluar dari Islam. Ya. Wa hadza huwal kufrul ladzi qatalahum alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Inilah orang kafir yang diperangi oleh, inilah kekafiran yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian beliau mendatangkan syubhat orang musyrik. Ya, di paragraf selanjutnya. Nah, syubhat orang musyrik. Karena orang musyrik itu banyak syubhatnya. Ya, makanya insyaallah mungkin nanti ada satu pembahasan kasyf syubhat, dan beliau punya kitab menyingkap syubhat-syubhat orang musyrik. Nah, di sini di antara salah satu syubhat orang musyrik. Fa in qala qailun minal musyrikin. Ya. Dan ini ya metode beliau rahimahullahu taala. Beliau mengajari kita bagaimana cara menjawab ketika ada syubhat. Ya. Fa in qala qailun minal musyrikin. Kalau ada orang yang berkata dari orang musyrik. Ada orang yang bilang begini, nahnu na'rifu anna Allah huwal khaliqur raziqul mudabbir. Kami memahami, kami mengetahui bahwasanya Allah yang mencipta, Allah yang memberi rezeki, Allah yang mengatur segala sesuatu. Ya. Nah, lakin haula'is salihuna ya, muqarrabun. Situ harusnya lakin ya. Iya. Lakin atau haula'is salihun. Akan tetapi mereka ini adalah orang-orang saleh. Ya, muqarrabun. Mereka adalah orang-orang yang didekatkan. Ya. Nad'uuhum. Dan kami berdoa kepada mereka, wa nunziru lahum atau wa nanduru lahum. Dan kami bernazar kepada mereka, wa nadkhulu alaihim, ya, kami masuk kepada mereka, ya, wa nastaghitsu bihim, kami beristighatsah kepada mereka, wa nuridu bidzalikal wajahata wasyafa'ah. Ini kami menginginkan kepada mereka al-wajah, kedudukan, wasyafa'ah, dan syafaat. Wa illa fanahnu nafhamu anna Allah huwal khaliqur raziqul mudabbir. Ya. Ya, kami paham. Ya, ini orang musyrik ya, kami paham, kami tahu kalau ya kalau apa? Yang rezeki, yang mencipta, menghidupkan, mengatur segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini syubhatnya orang musyrik. Gimana cara menjawabnya? Langsung saja kita boleh fakul, katakanlah kalamuka hadza madhhabu Abi Jahlin wa amsali. Ucapanmu ini itu mazhabnya Abu Jahal dan yang semisalnya. Iya, itu sama ucapannya Abu Jahal dan yang semisal dengan mereka. Apa dalilnya? Fa innahum yad'una Isa wa Uzairan. Ya, wal malaikata wal auliya, karena mereka itu menyembah kepada Isa, Uzair, ya, malaikat, ya, para wali, ya. Yuriduna bidzalik, mereka juga menginginkan itu, mereka ingin syafaat, mereka ingin kedudukan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Ya, dan orang-orang yang mengambil ya
pelindung-pelindung selain Allah. Mereka berkata, kami ya tidak menyembah mereka illa liuqarribuna ilallahi zulfa, kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ini tujuan orang musyrik. Kenapa mereka menyembah kepada berhala? Kenapa mereka menyembah kepada Isa? Kenapa mereka menyembah kepada Uzair? Untuk apa? Supaya mereka mendekatkannya kepada Allah zulfa, dengan sedekat-dekatnya. Maka dari sini dapat dipahami bahwasanya niat saja itu tidak cukup. Tapi harus juga disertai dengan cara yang benar. Ya, cara yang benar. Baik. Yang katakan yang penting niatnya ya, enggak. Tapi harus disertai dengan cara yang benar. Niat dan juga metode yang benar. Waqala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Dan mereka menyembah kepada selain Allah apa yang tidak memberi mudarat kepada mereka dan tidak pula memberi manfaat kepada mereka. Tapi mereka berkata, haula'i syufa'auna 'indallah. Ya, mereka inilah yang akan memberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Nah, kita bisa perhatikan di sini, kita bisa dilihat di sini alasan orang-orang musyrik. Ya, alasan orang-orang musyrik di mana mereka itu ya beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan mereka menyangka bahwasanya ya, hal tersebut bisa mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, wallahu ta'ala. Mungkin ini dulu yang bisa kita kaji pada siang hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan ya, insya Allah mungkin tinggal satu kali pertemuan ini. Ya, mungkin di pertemuan selanjutnya. Ya, di sini masih ada hal yang dipesankan oleh beliau. Ya. Kemudian juga pesan untuk senantiasa berpegang kepada ya, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mungkin ini yang bisa kita kaji, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu ta'ala a'lam. Afwan Ustaz, ya. Izin bertanya, jika telah mengetahui hukum nazar, maka sebaiknya tidak boleh lagi bernazar. Iya, seharusnya seperti itu. Ya. Tapi kalau dia bernazar, ya, maka tidak berdosa, kecuali kalau dia tidak tunaikan nazarnya. Ya. Kenapa tidak boleh bernazar? Ya, kenapa tidak boleh bernazar? Ya, alasannya pertama, ya, alasannya yang pertama, Nabi SAW mengatakan bahwasanya innahu la ya'ti bi khair. Nazar itu tidak mendatangkan kebaikan. Ya. Nazar itu tidak mendatangkan kebaikan. Ya. Wa inna ma yustakhraju bihi minal bakhil. Sungguhnya nazar itu hanya keluar dari ya. Nazar itu hanya keluar dari orang yang bakhil. Ya, orang yang bakhil. Ya betul, bakhil. Dia pelit di dalam beribadah. Nanti beribadah kalau cita-citanya tercapai. Kalau saya lulus, saya berpuasa. Jadi kalau tidak lulus, tidak berpuasa. Nah, ini orang bakhil. Ya, ini orang bakhil. Ini orang bakhil. Itu alasan pertama. Jadi nazar itu tidak mendatangkan kebaikan. Hanya keluar dari orang yang bakhil. Yang kedua, bahwa seolah-olah Allah itu nanti
ya mengabulkan permintaannya kalau diberi syarat, kalau dipersyaratkan. Ya, kalau dipersyaratkan. Padahal tidak. Ketika seorang itu minta kepada Allah, Allah akan kasih. Allah akan berikan. Ya, Allah akan berikan. Ya, maka ya sebaiknya seorang itu menghindari hal tersebut. Nah, hal tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi kalau sudah bernadar ya harus ditunaikan. Kalau nadar itu nadar ketaatan. Bismillah. Apakah rumah yang kosong akan ditinggali jin? Iya. Rumah yang kosong, ya, pohon-pohon, ya, bahkan tempat-tempat yang kotor, ya. Jangankan rumah yang kosong, kita saja selalu didampingi qarin, jin. Ya. Di sekitar kita ini ada jin. Ya, ada jin. Nah, makanya Nabi disebutkan bahwa ketika seorang itu menumpahkan air panas, membuang air panas, ya, misalnya di wastafel, kalau saya tidak salah ini ya, siapa ya, saya lupa ya, syekh yang mengatakan itu, bahwa ketika seorang itu membuang air panas di tempat yang di lubang seperti wastafel misalnya, maka jangan lupa membaca tasmiyah, baca bismillah. Karena bisa jadi ada jin di situ. Kalau dia terkena bisa dia marah. Bisa dia marah. Kalau dia marah ya bisa dia mengganggu kita. Ya. Ya, jadi rumah-rumah yang kosong itu bisa ditempati oleh jin. Bahkan di tempat-tempat ya di pohon-pohon ya atau di mana saja ya bisa ditempati oleh jin. Makanya kita banyak membaca Al-Qur'an, beribadah kepada Allah ya. Ketika kita di rumah kita banyak berzikir, banyak salat sunnah bagi laki-laki, banyak salat sunnah di rumah. Ya, kalau perempuan ya salatnya memang di rumah. Supaya apa? Ya, supaya rumah itu tidak ditempati oleh syaitan. Ya, dijauhi oleh syaitan dari kalangan jin. Masuk rumah baca bismillah ya supaya ya, syaitan tidak masuk ya bersama dengan kita. Nah, wallahu taala. Jadi ya jin itu tidak bisa berbuat apa-apa ketika seorang senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya, apa saja syarat untuk seorang yang menyembelih hewan? Apakah seorang perempuan boleh menyembelih hewan? Iya. Tidak ada syarat khususnya dia seorang muslim atau ahlul kitab. Ya, dia seorang muslim atau ahlul kitab. Bukan orang musyrik. Kalau orang musyrik tidak boleh dimakan sembelihannya. Ya, tidak boleh dimakan sembelihannya. Tapi kalau dia seorang muslim atau dia ahlul kitab, maka ya boleh dimakan sembelihannya ahlul kitab. Nah, dan menyembelih itu mudah. Ya, cukup baca tasmiyah, bismillah. Ya, baca bismillah, kemudian baca Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Ya, kalau membaca bismillah saja itu sudah cukup. Apakah perempuan boleh menyembelih? Boleh. Perempuan menyembelih. Ya, boleh bagi perempuan untuk menyembelih. Nah, cuma ya harus berani ya. Nanti baru disembelih ya, sedikit keluar darah takut ya. Akhirnya ditinggalkan sembelihannya, enggak mati betul ya. Nah, itu bisa menyiksa hewan yang disembelih. Nah, jadi perempuan boleh menyembelih. Nah, barakallahu fikum. Sekira cukup. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah walhamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.